Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa namanya? Ahmad Adi. Ahmad Adi. Sakit, siapa lagi? Kita sakit. Absen. Kita sakit juga. Rehan juga sakit. Nabila Najwa. Alfari. Nabila Najwa. Kita Najwa juga. Dispen pulang. Masih ada yang ingat pembelajaran minggu lalu? Ulangan tentang Mahkufi, mahkufi. Oke, baik. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai bab 5, bab terakhir di semester 1, yaitu Al-Qawaidul Khamsah. Nah, diharap semua peserta didik dapat mengetahui tentang pengertian analisis mengenai macam-macam dari 5 kaidah dasar itu. Dan ini juga sebagai bentuk pengamalan dari ilmu fikih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi hari ini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Al-Qawaidul Khamsah. Nah, sebelum itu Bapak mau nanya, ada yang tahu mengenai Al-Qawaidul Khamsah itu apa? Apa? Angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Apa 5 apa tadi? 5 kaidah fikih. Ada lagi? Ada lagi? Nah, 5 kaidah fikih. Bisa sebutkan salah satunya? Al-umuru bima qasidiha. Nah, apa itu artinya? Segala sesuatu tergantung tujuannya. Oke. Bagus. Ini tepuk tangan apa aja? Oke. Nah, itu sebagai pemantik awal untuk menjadi pembelajaran hari ini. Nah, jadi hari ini Bapak akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu kulit-kulitnya saja mengenai Al-Qawaidul Khamsah. Nah, setelah itu nanti Bapak akan bikin kelompok yang dimana nanti kalian yang berdiskusi mengenai macam-macam dari Al-Qawaidul Khamsah itu sendiri. Nah, kita bahas tentang Al-Qawaidul Khamsah. Nah, 5 kaidah dasar mengenai fikih. Nah, yang pertama ada al-umuru bima qasidiha, di mana segala sesuatu tergantung dengan tujuannya. Dasarnya adalah hadis mengenai niat. Ada yang tahu? Innamal a'malu binniyat, yang dimana sahnya perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan di hadis tersebut dijelaskan kalau berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka yang didapatkan adalah hijrah karena Allah dan Rasulnya. Tapi ketika kita berniat untuk dunia, wanita, maka itulah yang bakal didapat. Nah, maka segala sesuatu perbuatan itu tergantung pada niat. Nah, hakikat niat itu ada mengenai 3 aspek. Yang pertama, hati. Yang kedua, lisan. Yang ketiga, anggota badan. Nah, ini ada hadisnya. Tidak asing, ya. Al-imanu, ada yang tahu? Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Nah, iman itu adalah diyakini dalam hati, diucapkan melalui lisan, dan diamalkan melalui perbuatan. Nah, contohnya tentang mandi dan wudhu. Ya. Mandi biasa dengan mandi niat beda. Mandi tentang mandi janabah dulu. Nah, itu gak sholat, itu perkuat dengan lafaz niat, itu sebagai bentuk taukid, penguatan terhadap sholat apa yang bakal kita lakukan, yaitu mengenai al-umuru bima qasidiha. Nah, yang kedua mengenai kaidah kedua, al-yaqinu la yuzal bisyak. Keyakinan tak bisa dihilangkan dengan sahab keraguan. Yaitu dasarnya ada hadis riwayat Muslim yang dimana mengenai ketika salah satu antara kalian ragu dalam sholat dan tidak tahu apakah ada 3 atau 4, maka buanglah keraguan, tetaplah rakaat yang diyakini. Nah, misal lagi sholat nih, ragu nih, lagi sholat asar misalnya, sholat sendiri, 3 ke 4 ya. Dalam hati nih, oh kayaknya masih 3, tapi kok 4. Ambil paling sikit.
ya, untuk menghindari kurangnya rakaat waktu sholat. Nah itu juga kalau misal lagi punya wudhu, nah kira-kira masih ada nggak wudhu ya? Nah yakinkan bahwa itu sudah dihukumi berwudhu dan suci. Nah banyak contoh yang lainnya. Nanti kalian yang berdiskusi masalah itu. Nah Bapak kasih kulitnya supaya nanti kalian diskusi ada arahnya. Oke, yang ketiga al-masyaqqah kesulitan menuntut kemudahan. Nah, dasar hukumnya yang paling gampang Al-Baqarah ayat 185. Kalian tahu? Apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul musra. Allah hendak memberikan keringanan padamu. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Nah, jadi Allah itu akan ngasih kesulitan itu kalau akhirnya tak ada kemudahan. Bahkan Allah jelaskan sendiri, Allah tidak akan membebani suatu kaum, suatu hambanya di luar kemampuannya sendiri. Nah, ada yang contohnya mengenai Rasul ketika ingin beribadah, kemudian masih banyak mengenai sakit, kelupaan manusia, kesulitan itu dituntutnya sebuah kemudahan. Nah, yang keempat adalah bahaya harus dicegah. Hadisnya paling gampang dasarnya. Ada tahu? La Nah, tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Nah, bahaya itu harus dicegah. Nah, salah satu contohnya keadaan yang paling darurat ketika kita di tempat sesuatu yang lagi hampa tanpa ada makanan sedikit pun yang halal. Nah, kita dibolehkan untuk makanan yang haram karena kondisi ini darurat. Perut ini udah lapar sekali. Kalau tak makan bisa mati. Nah, itu dia. Maka dibolehkan dalam kaidah ini ad-dararu yuzal. Bahaya harus cegah. Nah, kalau memang udah tak ada, tak apa. Apapun yang itu sudah tak ada yang halal isi supaya menghindarkan kematian. Oke. Yang terakhir kaidah tentang adat pun ramah. Nah, kebiasaan dijadikan sebuah hukum. Nah, dasarnya di sini. Apa yang dilihat dianggap oleh seorang muslim itu baik, maka menurut Allah baik tadi. Nah, kalau kalian udah belajar takuf, udah? Bab berapa kemarin? Bab 2. Nah, tentang yaitu tentang kebiasaan adat ya, kebiasaan baik. Ada 2 kan, sahih dengan fasih. Sahih itu yang merupakan keadaan yang baik, kalau fasih itu yang bertentangan buruk. Nah, ini ada contohnya mengenai sumpah orang yang berjanji tak akan makan daging. Nah, itu tidak bakal menjadikan suatu hal itu gagal. Itu dianggap biasa saja. Banyak sekali ya yang beredar di masyarakat, termasuk transaksi jual beli. Ya, transaksi jual beli itu sudah mengikuti gaya keadaan budaya suatu daerah. Jadi yang muktabar, yang disepakati, tanpa asalkan dia tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, itu tentang 5 kaidah dasar fikih. Nah, sampai di sini kita tutup loh ya, pertanyaan hampir macam. Bapak bikin 7 kelompok. Jumlah 35 kan? 36. Nah, jumlah 36 tapi tak masuk 4 sampai yang dispen. Oke, Bapak minta bentuk 7 kelompok isinya 5 orang. Ya, kalau misalnya yang kurang pun 4 orang tak masalah. Oke, silakan ini untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, silakan secara random pilih kawan-kawannya. Nah ya, pilih kawan-kawannya 7 kelompok. Nah, silakan gerak. 5, 4. Api. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Jangan disuruh. Belakang, itu belakang. Belakang. Aku terus Kaki tadi mana? Siapa ini? Sini aja, sini Andrea. Nah, yang mendapat duduk di kelompoknya. Kita sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang belakang. lagi satunya Pak Engel. Bila Yang di belakang. Kami kedua. Nah, satu sini, satu. Satu di sini. Nah, depan satu di depan. Yang bawah satu berdiri. Kelihatan. Ada Anton loh, ada Vivi, ada Hanum. Kita yang masuk. Bentar bang, bentar. Nah, kita dua. Dua di depan loh. Katanya dua. Emang dua? Iya, Ica dua sama kau. Dua. Ada dua sini, dua di sini. Silo. Macet. Depan. Nomor satu lagi. Ada kelompok dua. Nah ini kelompoknya. Oke. Dan duduk. Oke, nah didengarkan instruksinya. Jadi Bapak bakal bagi LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, nanti masing-masing kelompok bagi 5 orang dulu, satu materi. Jadi nanti di sini ada kaidah pertama sampai kaidah kelima. Jadi satu kelompok nanti diskusikan siapa yang dapat materi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti tuliskan mengenai kaidah ini, analisis dan diskusikan tentang kaidah ini. Ya, kaidah sesuai dengan materi masing-masing. Nah, nanti ada arahan dari Bapak Agi buat gabung ke kelompok sesuai dengan materinya. Ya. Kelompok ahli namanya. Nah, jadi nanti bagi sesuai dengan materi masing-masing, jadikan satu kelompok lagi, baru nanti balik ke kelompok asal buat didiskusikan, ya, ngajarkan teman-temannya yang lain. Sampai sini ngerti? Oke. Oke, Bapak bagikan, langsung didiskusikan ya yang berdapat. Langsung lagi ke kawan-kawannya. Satu orang, satu kelompok, satu materi. Kami mau jadi Aktivis masyarakat.
Akan penetrate. Ada yang belum dapat satu, Pak? Halaman 1. Nah, diskusikan dengan kawan kelompoknya, Bapak kasih waktu 15 menit. Yuk. Ya, 15 menit. Baca, diskusikan, rangkum apa yang didapatkan. Oke, sampai 14.35. Ada yang kurang lembaran 1? Tuliskan mengenai pengertiannya, dasarnya, sama macam-macam dan contohnya. Nah, pokok ahli. Nanti diskusi apa yang kurang apa yang dijelaskan. Baru kali lagi kita ajarkan. Dibuat diringkas supaya kalian nyaman memahami. Ini udah ada aspek pengertian, dasarnya, kalau ada macam-macamnya, serta contohnya. 4 aspek itu, ya.
pakai kelasnya sendiri, tapi sesuai dengan teorinya, jangan nggak terlalu jauh. Kalau ada yang bertanya, tanyakan. Yang penting ada pengertian dasarnya sama contohnya. Kalau macam itu kan yang al-masyaqqah yang ketiga itu kan panjang tuh. Nah, cari contohnya. Bagi yang materi 3 kan panjang tuh, ada masyaqqahnya, ada apapun itu. Nah, itu cari contohnya ya. Yang nyaman kita ingat. Oke, 5 menit lagi. Cepat yuk. Artinya ya. Atau boleh gak dasarnya nanti tulis lo Al-Baqarah 1 sampai 5. Nanti kan di kelompok ahli Pengertian dasar sama penjelasan ayat. pengertian dasar sama contoh. Contoh. Yang penting kalian tahu apa tuh kaidah pertama, terus apa dasarnya, contohnya gimana. Nah. Tanpa harus masuk sana melihat kerjaan sampai pula nih. Iya, Pak. Kalah tadi. Izin melangkah. Oke, 3 menit lagi. Yang penting ya, supaya kalian paham.
last minute. Oke, 1 menit terakhir. Oke, setelah ini sampai ngerti kan? Setelah ini pindah ke kelompok ahlinya masing-masing. Ini untuk yang materi pertama, materi kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Yang kena materi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lima, sorry. Astagfirullah. Kelompok 1, materi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti Bapak kasih waktu 10 menit lagi buat diskusi. Nah, kurang tambah, nanti tinggal didiskusikan. Nah, setelah itu baru nanti balik kelompok asal aja kan kawan-kawan. Oke, dah, enough. Oke, silakan ke kelompok ahlinya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang 1 ke sini, 2, 3, 4, 5. Sini kan. Ini ya. Bang, minta kertas yang 41. Minta kertas. Oke, dari kelompok masing-masing. Silakan diskusi. Silakan diskusi. Oke, diskusikan sama kelompok ahlinya. Oke. Kalau dari yang dicatat masih kurang, silakan ditambah atau diperbaiki. Oke, 5 menit lagi ya. Diskusi. Mau dikit. Yang kurang atau yang keliru dari atau ditambah. Aku ketrigger, Jo. Diskusikan sama kawan-kawan di kelompok ahlinya. Saya materi.
Kalau misalnya ada yang di situ kurang Ini yang HR balik ke remaja. Anggap punya kita ada kita bisa doang. Oke. Ada orang sumpah nih, dia sumpah menolak. Terus kalau kan dia syariat kan masalah sholat. Selama dia melakukan sholat, dia ada melakukan sholat, melakukan rukunya. Boleh tak melakukan rukunya tu, maka pada sholat itu sah, kecuali dia melakukan lagi. Kalau dia sujud, okey. Jadi saya dia akan ada yang mau. Pak, ini nih majunya nih per sekelompok gitu yang tadi. majunya per kelompok yang kelompok asal. Kelompok yang lain. Nanti satu materinya satu perwakilan. Nanti kita ganti kelompok siapa? Yang penting kalian udah mengajarkan ke kawan kalian. Satu menit lagi. Oke, dan sekarang balik ke kelompok asal lagi. Ingat dah kelompok tadi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, balik ke kelompok asal. Kelompok asal. Buku Ami, Ica tolong buku Ami, Cak. Sama pulpen Ami, Cak. Terima kasih. Perintah instruksi yang sekarang, ajarkan kawannya apa yang sudah didapatkan dari kelompok ahli. Jadi benar ahli. Ahli satu materi kaidah pertama, ahli dua kaidah kedua sampai kelima. Ya. Ajarkan kawannya pakai cara yang simpel, bahasa yang simpel. Ya. Selama nanti utus kawannya yang
dan kawan-kawannya. Jadi gimana? Jadi ngambil perkaan yang kecil yang itu yang Kita ngambilnya tuh yang tali kayaknya biar jadi Jadi 1 menit lagi. Oke, sudah selesai? Oke, dah stop ya. Nah, oke suaranya. Oke. Nah, ada ke depan semua loh. Nah, yang masih ada belakang ada depan. Oke. Bapak minta 1 orang, 3 orang. 3 orang ini harus yang mempelajari kaidah yang berbeda dari kelompok ahli. Ya, misalnya yang dapat kelompok yang dapat kaidah pertama, tapi dia harus menjelaskan kaidah yang kedua. Harus dijelaskan, tapi harus menjelaskan kaidah dulu. Nah, nanti baru jelaskan kaidah yang sebenarnya kaidah yang dipelajari. Misalnya, Bapak dapat kaidah pertama. Nah, Bapak jelaskan dulu kaidah pertama. Nah, nanti jelaskan kaidah salah satu di antara 4 yang tidak menjadi bagian Bapak. Paham? Paham ya? Ulang Pak. Misal, Bapak dapat kaidah pertama. Nah, dapat kaidah pertama, Bapak menjelaskan dulu kaidah Bapak yang Bapak dapat. Terus? Nah, setelah itu pilih salah satu kaidah dari 4 yang tidak menjadi pembahasan kaidah Bapak. Oke, jelaskan. Oke. Oke, Bapak ngambil 3 sampling. Ya, sampel. Nah, ada yang mau maju? Hah? Ada yang mau maju? Angkat tangan yang mau maju. Ayo. Adi. Oke. Apa dulu? Habis maju. Oke, siapa pun buat.
Oke, yang lain mendengarkan ya. Nanti kalau misalnya ada yang salah atau keliru, nanti kalian angkat tangan salah. Oke, satu. Oke, yang lain suaranya. Perhatikan lawannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Wadana, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang al-muru bima qasidiha. Yaitu yang saya paparkan yang pertama pengertiannya. Pengertiannya di sini adalah membedakan antara ibadah dan kebiasaan sehari-hari. Nah, yaitu seperti apa yang kita niatkan tergantung pada perbuatan. Sebaliknya, yaitu yang paling dasar itu hukumnya di dalilnya hadis innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Nah, di sini lebih menjelaskan apa yang kau lakukan tergantung pada niatnya. Kau berbuat jahat, niat kau jahat akan berlaku juga jahat. Kau berbuat kau niat baik akan perbuatan juga baik. Nah, contohnya itu kayak puasa. Puasa ni contohnya misal mau puasa niatnya kan misal puasa bulan Ramadan, tak mungkin kan niatnya mau puasa sunnah, tak masuk kan? Keduanya solat. Oh misal mau solat asar dan niat ni, tapi kau masak niatnya solat zuhur, masuk tak? Nah gitu juga misalnya dalam kehidupan sehari-hari kau melakukan perbuatan tapi niat kau jelek, jelek tak perbuatannya? Nah itu juga sebaliknya. Lebih ini apa? Lebih menekankan kaidah dari ibadah dengan kehidupan sehari-hari. Sampai sini paham? Apa tadi? Lain ada sama lagi? Ini kan membedakan kebiasaan orang yang diamalkan sehari-hari. Kan tadi Arbia dia bilang misalnya niat kita baik, perbuatannya pasti baik kan. Misalnya niat kita ni baik kan, kita mau sedekah ke anak yatim, tapi perbuatan kita ni mencuri, kita ni ngambil duit orang buat disedekahkannya. Kan niat kita ni baik buat anak-anak yatim, tapi perbuatan kita buruk. Okey, gini ya. Kan kita apa ya? Setidaknya bisalah berfikiran secara logika. Idealis. Sangat. Setidaknya tak usahlah mencuri, buat donasi ke, bantuan ke. Tak mesti kan mencuri. Robin Hood mencuri. Kalau bisa sih jangan. Kalau terdesak, kalau memang udah butuh, kalau tak butuh benar, ngapain harus ngasih yang udah bekas yang udah tak layak atau misalnya kayak ngasih kecuali terdesak kali butuh gitu, butuh untuk kegiatan sehari-hari atau butuh makan macam atau kalau boleh dibolehkan asal terdesak, tapi bukan dibolehkan setidaknya kalau terdesak. Tadi kan Tapi kalau niatnya memang dari awal mau bantu, tapi dia bilang dari hasil curi, tak mungkin kan, berarti kan dia buat bawa dosa jariah. Oke, boleh lah. ya kan dia tak tahu kalau itu hasil nyuri. Itu kok hasil curi itu dapat dari mana? Dah. Maksud dosa jariah tadi itu apa? Misalkan mau berbaik kan, tapi kok hasil dari berbaik dari mencuri sampai ada sedekah dengan jariah kan haram. Setahu aku tidak ada dosa jariah yang dari kayak itu kan orang yatimnya pun yang dari dari hasil itu pun tidak tahu kan dia nyuri ke tidak. Dia tak rasa. Iya masuk suri. Kalau orang yatim yang dia nerima sedekah orang lain tiba-tiba dia dapat dosa semasa hidupnya gara-gara. Apa dia dosa ya? Kalau misalnya dia niat
kita doi. Lebih pun Berarti niat dari awal lah emang nak curi. Tapi kita tak bisa menyampingkan bahwa hal itu ada. Kayak cerita-cerita yang populer kayak Robin Hood kan gitu. Kan Robin Hood tuh. Dia mencuri untuk tapi anak kamu rakyat kan. Berarti emang niatnya sejahat. Tapi emang ada sisi baik ini masih nak ngasih orang. Nah itu caranya salah. Ya. terus kalau ada. Nah, tapi kalau misalnya memang niat dari hati, memang betul niatnya, pasti dia melakukan dengan cara yang baik. Nah, tuh, tidur. Ya. Tanya lagi. Habis kan? Habis. Lah, pergi apa? Ayo, jawab. Apa? Tiga. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang kaidah yang ketiga. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tiatu Solar. Saya absen 20. Di kaidah yang ketiga ini adalah al-majud at-tajlilu at-taysiro, yang artinya kesulitan menuntut kemudahan. Artinya tuh setiap kesulitan tuh pasti ada kemudahan dari mana. Kaidah-kaidah fikih memainkan peran penting dalam menetapkan hukum Islam karena kaidah-kaidah tersebut berfungsi sebagai instrumen dalam menetapkan hukum. Salah satunya yaitu yang ketiga nih, kesulitan menuntut kemudahan. Jadi setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan yang didasarkan oleh yang dasar hukumnya ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Contohnya tuh tadi udah dijelaskan sama Bapak Irfan. Salah satu contohnya tuh ketika kita sedang di hutan dan kita tuh kelaparan banget. Itu boleh makan makanan yang ada di sekitar kita, sekalipun itu haram. Nah, di kaidah ketiga ini Allah sangat memudahkan hambanya ketika sedang kelaparan. Bahkan jika ada makanan yang haram, sekalipun Allah memudahkannya. Oke. Ada lagi nomor 8. Kayaknya yang dia tadi kasih contoh tuh cocok sih yang kaidah yang kesulitan pasti ada kemudahan kan. Misalnya nih, Allah tuh tidak mungkin ngasih kita kesulitan kalau Allah tidak menyiapkan solusinya. Apa yang sebenarnya? Kayak misalnya Orang kita sholat. sedang Orang sholat, dia tak bisa berdiri. Kalau melakukan kayak habis ya. Kan beda. Jangan lain. Siapa yang punya tadi? Tali spek. Lalu di kaidah yang kelima ini ada yang namanya al-adatu kama. Ini saya ada bahan judulnya. Yang dimana kebiasaan itu bisa dijadikan hukum asalkan sesuai dengan syariat Islam. Ada di hadis riwayat Ahmad, apa yang dilihat atau dianggap baik oleh seseorang muslim, maka menurut Allah itu juga baik. Contohnya, ketika di suatu desa, ini bersumpah buat tidak memakan daging, tapi dia tuh tiba-tiba Makan ikan. iya, tapi dia makan ikan di laut, sedangkan di dalam Al-Quran tuh boleh.
Di sini contohnya dia kayak tahu nggak? Apa urut? Misalnya di saya hari ini kita sedekah buat undangan lagi. Terus dia makan ikan. Jadi makan ikan. Habis itu banyak batal. Dibilang boleh. Berarti banyak batal. Betul. Itu dia ini ya. Sip-sip kereta. Kalau syariat macam mana ini? Syariat macam mana? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafizatul Jam Sawayawan. Di sini akan menjelaskan tentang kaidah keempat atau ad-dararu la yuzalu yang berarti bahaya sedekah. Kaidah keempat ini mempunyai dasar hukum dari hadis riwayat Malik, Ibnu Majah, Hakim, Baihaqi dan Daruqutni yang berbunyi la dararu wa la dirara. Yang artinya tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri ataupun membahayakan orang lain. Contohnya adalah ketika kita ini bermasyarakat gitu kan, kita di rumah punya sampah nih. Terus kalau misal kita tidak mau di rumah kita itu punya penyakit, kita harus membawa sampah itu kan. Tapi kita membawa sampah itu ke sungai. Yang dimana kalau kita membawa sampah ke sungai, sungai itu bisa akhirnya lama-lama meluap dan membahayakan orang lain. Nah kalau kayak gitu tuh tidak boleh. Jadi itu membahayakan diri kita sendiri dan juga membahayakan orang lain. Walaupun alasannya untuk menguntungkan diri kita, untuk membuat diri kita yang tidak penyakitan, tapi itu membahayakan orang lain. Itu salah satu contoh dari kaidah keempat. Bahaya harus sedekah. Tapi di kaidah keempat ini ada beberapa kondisi lagi yang membuat ada perbedaan. Salah satu contohnya itu adalah kayak kondisi darurat, seperti ketika kita di hutan, kita tidak punya makanan nih, sedangkan makanan yang ada, makanan yang bisa dimakan dan layak untuk dimakan manusia itu hanya babi, sedangkan babi itu haram kan. Makanya babi itu tetap kita tangkap, kita goreng ataupun kita apa? Kita olah lah ibaratnya, kita olah lah intinya, kita olah biar bisa kita makan gitu. Itu contohnya, itu contohnya. Ataupun ketika kayak misal kita kondisinya di hutan juga sama, tapi tidak ada babi, tidak ada apa, tidak ada hal-hal yang haram. Cuman kalau kita mau makan, kita harus melewati beberapa rintangan yang itu menyakitin diri kita. Kayak gitu. Jadi kayak misal kita harus melewati beberapa tanah yang bergerigi lah yang bisa membahayakan diri kita gitu. Kayak misal di jurang gitu. Tapi kalau misal kita melewati itu, kita bisa dapat makanan. Nah kayak gitu juga diperbolehin. Asal kondisinya sesuai. Kalau misal kondisinya terpaksa atau darurat itu jadi diperbolehkan. Seperti itu untuk kaidah keempat. Lalu kaidah yang ingin saya jelaskan, kaidah kedua tuh jelaskan bukti ada sih? Bukti apa? Bukti kelima ya. Seperti ini kaidah kedua. Kaidah kedua tuh al-yaqinu la yuzalu bisyak, yaitu artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. Dasar hukumnya itu adalah ketika salah satu di antara kalian ragu dalam sholat dan tidak tahu apakah sudah 3 atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan tetapkan rakaat yang diakini. Maksudnya, kayak misal kita sholat nih, kita lupa itu udah rakaat 3 atau rakaat 4 ya, kita ambil yang paling sedikit, kayak gitu. Ataupun contoh lain kayak misal kita wudu, kita dari kayak misal dari maghrib isya tuh, biasa kan dekat-dekat tuh, dari maghrib kita mau sholat isya kan kita mikir, udah batal belum ya? Udah wudu belum ya? Mending kita wudu lagi. Kita ambil yang paling aman. Karena kalau misal kita tidak wudu, tapi kita udah sholat, itu bisa jadi batal, tidak sah. Karena tidak ada rukunnya di situ, tidak ada rukun wudunya. Seperti itu. Ada yang ingin tanyakan? Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa minta satu orang kumpulkan kertasnya Yang keyakinan ya. per kelompok. Yang kumpulkannya. Oke. HP dari ambil. Ya. Oke, sekarang buka HP-nya. Satu orang satu HP.
orang nggak bisa. Ini B nih 3. 1, 2, 4 siapa? Sesuai lah. Udah dari 1, 2. Yo tadi udah lo 1, 2, 3. Sini. Satu dari bawah udah. Dapat 1 ini di bawah. Satu dua ini depan nih. Oke, satu orang scan. Satu orang scan. Satu orang satu. Satu HP satu orang. Ya, masing-masing. Bisa lah. Yang bisa share ke kawan-kawannya. Gambar Pak. Drone betul. Iya betul. Nama asli ya, jangan nama macam-macam. Harus satu aja. Yang udah nih bagikan ke kawan-kawannya. Nama asli. Ada tulis nama panggilan doang. Oke, ini satu ada 10 soal, satu soal 10 detik. Udah. Terus Satu soal 10 detik ada 10 soal. Sabar. Berapa? Oke, baru 3. Pak sabar Pak. Sabar. Nanti share kan di grup. Nah, share ini ke sini. Empat. Siapa Azeki? Nama asli ya, nama asli. Nah, nama asli awalan ya. Nama awal, nama awal. Kelek, kelek Pak. Nama awal ya. Sinyal Pak, sinyal. 12. Iya, sampah dah. Belum dimulai. Pak Kelek. Ya Allah. Yang muda bagi linknya, yang muda bagi linknya. aku matikan. Aku matikan bentar loh. Ini juga 18. Apa? Saya belum join Pak. Dulu. 10 orang Ki. belum. Lek. Oke. Ada dikit-dikit. Yang tak masuk berapa? 4. Berarti 5 orang Ki. Janganlah mainkan emot dulu. Yang perlu. Oke, 3 orang Ki. Belum bisa Pak. Satu Ki. Tapi lah ini. Tapi belum nama. Saya Pak. Pak. Belum. Satu soal 10 detik. Lagi 10 soal. Coba ditanya emot itu. Ya. Belum. Udah jangan main emot. Ini ngatur. Oke, kan? Belum. Nah, kita mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Nah, kan?
lambat dan cepat. Refresh. Oi. Dah semua? Belum. Belum. Dah siapa yang belum? Benar, Ini yang tak masuk ni. Masih lagi? Masih banyak. Zidan mana Zidan? Tak masuk ke? Yang ada ke? Okey. Andika. Itu ganti nama Andika Kusuma Wijaya atas kita. Okey, Rafi. Itu enggak ganti. Rafi. Ganti nama. Dan Clara. Naik siapa? Kalau dia lagi tak ada, Pak. Adilan. Ini 10 soal ya? 10 soal ya? Okey, dah semua? Dah ya? Siapa lagi ya? Ada lagi ya? Dah ini ya? Ya, Seru, seru. sama. Kok ada lagi? Oke, selamat hari ke-1 September. Semuanya? Dah kembali ke tempat kita masing-masing. 90%. Balik dulu sila, bermak kayo. Salah. Jadi untuk penutup pembelajaran hari ini, Bapak minta 2 orang memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Bapak minta 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan. Silakan. Siapa? Bapak tunjuk ke? Yes, Hafiz, silakan. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini kita belajar di kaidah fikih. Jadi kaidah yang pertama tuh perkara tergantung niatnya. Kedua, keyakinan itu Macam tidak setan tidak di karena Gabang, kan? keraguan. Ketiga tuh kesulitan itu menuntut kemudahan. Keempat itu bahaya itu harus cegah. Kelima itu adat bisa jadi penuntut hukum. Oke, beri tepuk tangan untuk Hafiz. Oke, satu lagi Bapak minta kesimpulannya 2 kaidah, 2 contoh. 2 kaidah sampai masing-masing 1 contoh maksudnya. Oke, silakan yang perempuan angkat tangan. 2 kaidah aja. Perempuan. Satu contoh. Yang rasa perempuan. Aurel. Aku laki. Bapak anu ke? Bapak tunjuk lagi ke? Oke, Wita. Wita. Oke. Iya. Witansi. Iya. Siapa yuk? 2 kaidah masing-masing 1 contoh. Ini Siapa? Davina Karambol. Laki-laki aja, Jeremy. Siapa yuk?
Ini Cewek. Cewek. Beda Oke, cowok kan tak masalah. Yang tadi mau maju tapi tak. Yang tadi ranking 1 lah. Tak ada jadi. Siapa nama? Adita. Yo, dua kali aja. Kalau yang satu. Satu lah. Iya. Yang ini. Apa ya dia? Rajin sholat. Kaidahnya tak tahu lah. Satu niat. Yang tergantung niat itu misalnya kita melakukan sesuatu itu tergantung niat kita. Contohnya tuh misal kita Berpuasa. misalkan kita niat yang wuduk tuh. Yang misalnya kita Niat. wuduk tapi Rasanya ulang. Itu beda. Yang puasa. Oh, yang sholat wajib dengan sholat sunnah tuh ada perbedaannya di dalam niatnya. Yes. Oke. Nah, beri pertama Allah. Baik, karena sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini, maka Bapak nilai pembelajaran hari ini sudah sukses dan tercapai. Nah, Bapak harap dari pembelajaran hari ini kalian bisa menerapkan 5 kaidah ini dalam kehidupan sehari-hari dan jangan lupa mempelajari ulang pembelajaran yang telah dipelajari di dalam kelas. Oke, tetap semangat dan sukses untuk kalian dalam kelas 12. Semoga nilai TKA-nya bagus. Amin. Dan semoga kalian semangat mengejar cita-cita kalian untuk kampus yang kalian impikan. Amin. Mari sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Sempurna dengan kabaratul majelis. Insya Allah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan dong.